Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. As always, setiap malam Jumat dan malam Senin waktunya gue buat balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horor kalian. Dan hari ini gue pengen lanjutin buat ngebahas video-video penampakan yang paling menyeramkan di pantulan cermin. Kita udah sampai ke part 3, so buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu, linknya gue taruh di bawah. So langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pakai headset, dan kita langsung mulai aja videonya. As always, gue selalu memulai episode hormat dengan sebuah video yang super creepy. Mungkin kalian semua yang udah ngikutin episode hormat dari lama, udah nggak asing sama yang namanya Abiud Hernandez Alvarez. Yes, gue sendiri udah beberapa kali ngebahas kasus yang dialamin doi di rumahnya sendiri. Mulai dari pintu yang diketuk-ketuk, tapi pas dibuka nggak ada orang. Barang-barang di rumahnya yang bisa gerak sendiri. Sampai beberapa kali terekam penampakan yang cukup jelas di kamera doi. Abiud share video-videonya itu di akun Facebook pribadinya. Doi sempat menghilang cukup lama beberapa waktu yang lalu. Sampai akhirnya Doi balik lagi dan ngepost sebuah video yang aneh banget. Doi itu punya sebuah boneka teddy bear yang bernama Gugi. Dan tiba-tiba suatu malam, tanpa alasan yang jelas, boneka Guginya itu menghilang. Dan Doi juga mengalami sebuah kejadian yang aneh banget. Perhatikan baik-baik. Gugi ha desaparecido y no entiendo por qué. Incluso estoy viendo aquí en el espejo, hay como agua, como si saliera de él. Y toda esa agua se escurre y está directamente en el piso. Incluso de este lado también se puede ver cómo el agua está escurriendo, como de la silla. No sé, no entiendo muy bien cómo está aquí. Realmente no sé cómo explicar que Gugi ha desaparecido. Ay, cabrón. Pues no sé ni qué chingados. Boneka Gugi milik Abiud itu menghilang secara misterius. Dan Abiud ini juga nggak berhasil buat nemuin meskipun Doi udah mencari kemanapun. Dan tiba-tiba secara misterius ada sesuatu yang mirip air yang keluar dari cermin yang ada di ruangan itu. Tapi kalian sadar nggak kalau di video yang tadi tuh ada sesuatu yang aneh banget. Kalau kalian perhatikan baik-baik, persis di pantulan kaca pas Abiud ngepanning kameranya, di situ ada boneka Gugi yang lagi duduk. Padahal beberapa detik sebelumnya boneka kursi itu jelas-jelas kosong dan sama sekali nggak ada benda apapun. Gokil, ini aneh banget ya. Gue sama sekali nggak tahu ini real atau fake. Tapi gue yakin banget kalau ini bukan video editan. Karena ya videonya berasa real aja gitu. Sama sekali nggak ada yang janggal. Dan kalaupun misalkan video yang tadi itu adalah video editan, pastinya yang ngedit video ini bukan editor kacangan. Karena bener-bener bisa ngeblend sama videonya. Tapi sumpah, gue sama sekali nggak peduli video ini real atau fake. Yang pasti video ini super creepy dan udah berhasil buat bikin gue merinding. Video yang berikutnya ini agak misterius. Karena gue sama sekali nggak berhasil buat nemuin dari mana sumber asli video ini. Dan siapa orang yang ada di video ini. So, ada seorang bapak-bapak yang mengaku kalau sering ngalamin kejadian aneh di dalam rumahnya. Tapi, Doi ini ngerasa kalau ada salah satu kamar di rumahnya yang seolah kayak jadi pusat dari semua keanehan itu. Doi itu coba buat beraniin diri masuk sendirian ke dalam kamar itu dan coba buat komunikasi sama penunggu yang ada di situ. Doi nyalain kamera handphonenya dan mulai ngerekam. Show yourself, Lord. Show yourself. Come. Pull another one out. Pull another one out. Pull another one out. I hope. Okay, now. Tiba-tiba ada sebuah laci lemari yang bisa ngebuka sendiri.
Dan gak lama kemudian disusul sama sebuah kasur busa dengan ukuran yang cukup besar bisa jatuh sendiri. Tapi keanehannya gak cuma sampai di situ guys. Pas doi ini coba buat panning kameranya, ada sesuatu yang sangat aneh yang terekam di pantulan cermin. Perhatikan baik-baik. Tiba-tiba ada sesosok siluet yang mirip kayak anak kecil nongol di cermin dan ngeliat ke arah bapak ini. Dan cuman selang berapa detik aja pas kameranya di panning lagi, sosok itu udah nggak ada. Warnanya kayak kebiru-biruan dan gua sama sekali nggak tahu itu apaan. Bapak ini juga cerita kalau selama doi ngevideoin di dalam kamar itu, doi itu nggak ngerasa ada penampakan sosok biru yang tadi. Makanya di video itu doi itu sama sekali nggak kaget. Tapi pas doi lihat lagi rekaman video yang tadi, doi shock banget kalau ternyata di video itu ada sebuah penampakan yang persis di depannya. Ngintip. Video yang berikutnya ini adalah pengalaman dari seorang ghost hunter dari channel Paranormis yang mengaku ketempelan. Beberapa waktu belakangan ini, doi itu mengaku banyak mengalami hal aneh di rumahnya yang sama sekali belum pernah doi alamin sebelumnya. Doi itu masih penasaran ya, apa sih sebenarnya yang nyebabin banyak kejadian aneh yang doi alamin di dalam rumahnya belakangan ini. Dan pas doi coba buat inget-inget lagi, beberapa waktu yang lalu doi itu sempat main Ouija board bareng temennya di tempat angker. Dan secara nggak disengaja, doi itu ngelepas tangannya dari papan Ouija board itu sebelum bilang goodbye. Katanya sih kalau ngelepas tangan pas main Ouija board itu sebelum bilang goodbye, sosok arwah atau spirit yang dipanggil itu bakal nempel ke pemainnya. Hello? Why are you following me? Who are you? Who are you? I'm done with this. Pas doi lihat ke arah kaca jendela, di situ kelihatan jelas ada sebuah kepala berwarna hitam yang ngintip dari balik tembok. Dan pas kameranya dipanning dengan cepat ke arah belakangnya, ternyata di situ nggak ada siapa-siapa. Selain itu, di video yang tadi juga kedengeran ada suara kayak orang yang sedang menggeram, persis di lorong menuju ke arah kamar mandi. Dan dalam waktu yang bersamaan, pintu kamar mandi itu bisa ngebuka sendiri dan ada sebuah handuk yang digantung tiba-tiba juga bisa jatuh sendiri. Setelah kejadian yang barusan, Jordan dari channel Paranormis ini ngerasa udah mulai gak kuat dengan gangguan itu dan doi putusin buat cabut dari rumahnya dan tinggal beberapa hari di rumah temennya. Video yang berikutnya ini berasal dari akun TikTok seorang cewek yang tiba-tiba banyak yang ngirimin ke DM Instagram gua. Dan gua sendiri juga nggak tahu kenapa banyak di antara kalian yang pengen buat gua bahas video ini. Awalnya cewek ini tuh kayak bikin konten di depan kaca seperti biasa ya, kayak TikTokers pada umumnya. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah video ada sesuatu guys. Ada sebuah kepala berukuran kecil berwarna hitam yang lewat persis di belakang cewek ini. Sosok itu terekam jelas banget di video. Tapi kayaknya cewek ini tuh sama sekali nggak notice sama penampakan yang tadi.
Gua nggak tahu ya apakah Doi ini nggak lihat karena Doi lagi fokus bikin video TikTok dan penampakannya yang cukup cepat, atau jangan-jangan yang tadi tuh emang ada bocil atau anak kecil yang kebetulan lewat di belakang Doi dan Doi nggak fokus karena Doi ngerasa ya cuman bocil aja yang kebetulan lewat gitu. Gua sendiri juga nggak tahu pasti ya sosok yang tadi itu sosok apaan. Apakah sebuah penampakan atau jangan-jangan seperti yang gue bilang tadi, yang tadi itu emang bocil beneran. Karena sama sekali nggak ada pembahasan atau klarifikasi lanjutan dari cewek ini. So, gimana nih menurut kalian? Real or fake? Seorang ghost hunter dari Cina bernama Xiaolong kali ini coba buat eksplor ke sebuah rumah yang terkenal angker oleh warga sekitar situ. Arsitekturnya itu mirip kayak kastil-kastil di zaman Middle Age. Doi masuk dan eksplor di situ cukup lama, terus Doi naik ke lantai 2 dan masuk ke sebuah kamar yang kayaknya itu adalah master bedroom dari bangunan ini. Kamar yang dulunya ditempatin sama pemilik gedung ini. Berdasarkan cerita dari warga yang ada di sekitar situ, pemilik dari gedung ini tuh meninggal secara misterius. Dan setelah pemiliknya meninggal, gedung ini jadi terbengkalai selama lebih dari 20 tahun. Dan di tengah-tengah pas Doi itu lagi eksplor di situ, Doi ngelihat ke arah jendela luar dan di situ ada sebuah mobil yang tiba-tiba masuk ke halaman dan parkir. Xiaolong takut kalau itu adalah warga lokal sekitar situ yang ngelaporin ke polisi kalau ada orang yang masuk ke properti itu tanpa izin. Dan gak lama setelahnya, ada sesuatu yang bikin Xiaolong jauh lebih ketakutan. Perhatikan baik-baik. Tiba-tiba ada penampakan bayangan berwarna hitam yang nongol di jendela master bedroom yang Doi udah sempat masukin beberapa waktu sebelumnya. Tapi pas Doi kejar sosoknya itu masuk ke dalam situ, ternyata di situ sama sekali nggak ada orang. Padahal bayangan itu terekam jelas banget di kamera Xiaolong. Doi sempat ketakutan dan bahkan kabur keluar dari rumah itu. Doi sempat stay di luar beberapa waktu dan akhirnya Doi coba buat kumpulin lagi keberaniannya buat masuk ke dalam situ lagi. Kali ini Doi coba buat nantangin sosok bayangan hitam yang tadi dengan ngeliat ke arah cermin. Dan beneran aja, sosok bayangan berwarna hitam yang tadi itu muncul lagi. Dan kali ini munculnya persis di belakang Xiaolong. Tapi gak sampai sedetik, pas kamera Xiaolong diarahin ke belakang, sosok itu udah gak ada guys. Ini sumpah creepy banget men. Abis kejadian yang tadi, Xiaolong ngerasa udah mentok dan Doi putusin buat udahan dan cabut dari rumah itu. Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.